Saat ini kami akan menemui Mas Rafli. Mas Rafli sendiri merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Jember jurusan peternakan. Di tengah kesibukannya sebagai mahasiswa, Mas Rafli juga menekuni bidang peternakan dan mengembangkan usahanya di bidang peternakan ayam petelur. Berbicara tentang bidang peternakan di Indonesia saat ini ternyata sedang mengalami krisis petani dan peternak muda karena generasi muda saat ini lebih memilih bekerja di perusahaan. Tapi hal ini berbeda dengan Mas Rafli tadi, di mana ia lebih memilih menjadi seorang peternak muda. Dan apa yang menjadi pilihan Mas Rafli ini ternyata ada hubungannya loh sama teori sosiologi, yaitu teori pilihan rasional dari James Goldman. Nah, apa sih teori pilihan rasional itu? Teori pilihan rasional itu menurut James Goldman adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu itu tergantung kepada individu masing-masing. Jadi baik, benar maupun salah itu bebas secara dari sudut pandang individu tersebut. Nah, di teori ini juga menyatakan bahwa setiap pilihan individu itu memiliki rasionalitas. Nah, rasionalitas itu tentu akan dianggap baik kepada individu masing-masing tersebut. Teman-teman penasaran nggak apa sih yang menjadi alasan bagi Mas Rafli untuk menekuni bidang ini? Stay tune terus ya di videonya. Perkenalkan, nama saya Rafli Agus Nur Ramadansyah. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Jember, asal dari Kabupaten Jember ya, Kecamatan Silo, Dusun Darungan. Untuk alasan mengapa saya tuh terjun di bidang peternakan, terutama di bidang peternakan perunggasan di ayam petelur. Pertama, di sini potensinya terhadap ayam petelur atau beternak ayam petelur itu besar, mulai dari ketersediaan sumber daya alam yang ada di desa. Karena kebanyakan kalau di desa itu potensi terbesar tuh ada di peternakan, kalau enggak di pertanian. Nah, dan yang kedua, alasan kedua ya, ingin membangun usaha untuk keluarga. Yang mana kan sebentar lagi kayak bapak udah mau pensiun, jadinya kayak saya sebagai anak pertama mau gak mau harus udah punya usaha untuk mendekengi kayak kebutuhan keluarga. Untuk usaha baru berjalan 5 bulan, karena awal kandang itu selesai itu di tanggal 27 November 2023 dan pulet masuk ataupun ayam baru masuk kandang itu di tanggal 6 Desember 2023. Untuk modal awal tuh kategorinya banyak mas, mulai dari biaya, udah gitu di mental juga ada. Yang mana kalau dari awal ya biaya terbesar tuh kalau bangun kandangnya, karena itu kan apa ya, biaya terbanyak kalau di modal awal tuh larinya ke kandang, mulai dari kayak bahan-bahannya, bahan utama untuk bangun kandang, udah gitu bayar tukang gitu loh. Nah, untuk yang kedua tuh mental tuh, yang mana sebelum kita kayak mau terjun ke dunia peternakan, kita harus menyiapkan terlebih dahulu, mulai dari kayak pesaing, udah gitu harga sama pasar. Karena di setiap kayak apa ya, pasar tuh beda-beda kan harganya. Belum lagi musuhnya tuh, kalau peternak seperti ini kan musuhnya di tengkulak. Jadinya kayak orang-orang tuh lebih banyak kalau ngambil di peternakan tuh ya, di peternakan langsung dari kandangan tuh harganya lebih murah daripada yang di toko ataupun yang di pasar. Seharusnya kan di tiap kota tuh ada biasanya tiap hari harga update telur tuh ya, tapi itu bisa ditawar sama tengkulaknya. Jadi kayak kita tuh gimana caranya ya untuk biaya per hari, untuk biaya pakan ataupun modal untuk biaya usaha dalam menghasilkan telur sehari itu ya dicari mana yang minimal mungkin. Soalnya kan feed income-nya harus sesuai kan dengan apa yang dijual hari itu telurnya, dengan buat modal besok buat pakan. Untuk kapasitasnya itu ya, kalau populasi kandangnya itu kan 600. Nah, ini yang dimasukin terlebih dahulu 300. Karena kita kan di sini kan apa ya, kalau ketersediaan lahan tuh memang kita ngitungnya populasi 600 kan. Nah, di sisi lain kan kita kan harus mempersiapkan juga. Jadinya dari populasi 300 ekor tuh dimasukkan terlebih dahulu. Jadinya itu kan ada yang kosong lagi tuh 300. Nah, itu diisinya nanti buat kayak pergantian ayamnya. Karena kan nanti kan kalau udah yang satunya akhir ataupun menuju puncak produksi, baru ayam barunya masuk. Jadinya diisinya setengah-setengah. Dengan kapasitas kandangnya itu kan 600. Kalau tantangan sih ya, tantangan tuh banyak mas sebenarnya. Awalnya sih dari keluarga tuh kan awalnya kayak pro kontra kan,
tentang kayak mau mendirikan peternakan, karena kan modalnya besar, udah gitu kayak balik modalnya tuh agak lama kan. Tapi yang dicari kan kalau kita di bidang usaha nih bukan kayak tentang apa ya, balik modalnya kan, cuma kayak kebutuhan sehari-hari gimana bisa dipenuhi. Jadinya ya ngambil hati dulu ke orang tua awalnya, belum lagi kayak ya ke keluarga sekitar ya. Awalnya kan harus izin kan, izinnya cuma kita tuh kayak bertamu awalnya, izin bahwasanya kayak saya ingin mendirikan usaha yang telur di lokasinya saya sendiri. Akan tetapi kan saya kan harus kayak izin ke tetangganya, takutnya nanti risih terhadap kayak bau atau apa. Untuk tantangan yang ketiga yaitu dari manajemen pengolahan limbah ya, yang mana dari pengolahan limbah itu dari fesesnya ayam. Kalau fesesnya ayam itu kan terkenal identik bau kan, yang mana kayak bau amoniaknya tuh tinggi banget. Jadinya kayak saya nih dari awal kan, usaha dari awal, jadinya manajemen risiko ataupun manajemen limbah itu harus digunakan. Belum lagi di sisi lain lalat, caranya kayak kita tuh ngusir lalat ataupun meminimalisir lalat tuh yang kiranya kayak musik warga ataupun masuk ke rumahnya orang-orang tuh diminimalisir. Untuk pengelolaan limbah itu berkaitan dengan pakan. Nah, yang mana kan pakannya itu kan dikasih lat patok kan ya. Itu penggunaannya dosisnya dikit saja. Itu gunanya lat patok untuk kayak mengurangi ataupun meminimalisir tuh adanya lalat. Jadinya kayak lalat yang ada di kandang tuh berkurang dari segi pakan. Karena kan pakan itu kan yang menyebabkan kayak fesesnya ayam tuh bau. Tuh. Terus untuk pengolahan limbah ataupun yang feses yang ada di bawah itu untuk mengurangi amonia, saya menggunakan kapur bangunan itu saya tebar. Untuk penggunaan kapur ataupun penampuran kapur di atas feses itu dilakukan secara 3 hari sekali. Dan nantinya dari feses tersebut tuh nanti dikarungin ya. Kalau udah kering tuh itu kan dipisah, dikeluarkan dari kandangan, jemur. Udah gitu kalau udah kering dikarungin, kita olah lagi. Diolahnya tuh nanti larinya tuh ke pupuk organik. Kan di sini kan ada lahan pertanian kan, jadinya itu udah dibuang ke lahan-lahan pertaniannya orang. Akan tetapi itu dalam kategori udah kayak kotorannya tuh udah kering, jadinya langsung bisa digunakan. Saya yang masuk di kandang ini sekarang tuh strainnya Highland Brown. Nah itu kemarin tuh sebelum kayak memasukin ayam ya, kita kan kita diskusi sama peternak sekitar ya, kayak strain yang bagus tuh apa. Nah awalnya nih agak tergiur ke Lohman Brown. Udah gitu ya kan setiap strain tuh beda harga. Belum lagi kayak modalnya tuh udah menipis kan, karena kan udah dipakai buat bangun kandang. Jadinya mana yang cukup, jadinya itu udah yang masuk Highland. Karena kan kalau strain tuh yang populer di sini tuh ya Highland, udah gitu Lohman sama Isa. Kalau dari ternak ya, kalau selain telur nih daging. Akan tetapi kalau daging tuh nanti nunggunya tuh kalau udah afkir. Karena kan ayam afkiran tentunya lebih murah sih daripada kayak harganya ayam-ayam yang ini ayam pulet ya. Ya jadinya nanti kita tuh larinya ke daging udah. Karena kan di situ kan ada masa juga kan dimana kayak ayam tuh udah gak cocok buat usaha ataupun udah gak produktif. Jadinya kayak ya memang keluar telurnya, tapi nggak sebanyak yang ini, nggak nentu gitu loh mas. Jadinya nanti kayak kita ngasih pakan nih, larinya bukan ke telur lagi tapi ke daging. Jadinya di afkir sudah, nanti di tempat rumah potong tuh dijadiin ayam dagingnya itu. Untuk manajemen pakan tuh, untuk pemberiannya dilakukan 2 kali sehari. Untuk bahan pakan yang digunakan tuh menggunakan pakan semi fermentasi ya. Untuk bahan utamanya tuh ada 3, konsentrat, dedak separator, dan jagung. Nah jagungnya itu tuh jagung yang udah digiling dan ditambah dengan bahan tambahan ya. Bahan tambahan tuh merupakan kayak premix, mineral feed, ekstimulan, sama larvatok. Untuk ilmu yang dapat dari kuliah ya, tentunya sangat berperan penting sih di dalam bidang usaha peternakan ini. Soalnya apa yang didapat di kampus saya aplikasikan kembali di lapang ataupun di kandang saya sendiri. Nah di sisi lain kemarin itu kan ada program magang kan ataupun PKL, yang mana PKL itu di PT Haida Agrikultur Indonesia. Di sana itu selama 4 bulan di sana kita menekuni di bidang pakan, terutama di bidang pakannya itu di unggas,
di udang sama diikat. Jadinya selama kita magang di sana itu difokuskan untuk mengerti ataupun mengetahui kayak apa itu sih kayak proses pembuatan pakan, mulai dari kayak masih bahan mentah hingga menjadi produk jadi. Harapan untuk usaha kedepannya nih tentunya nih bisa kayak menambah populasi yang pertama. Untuk yang kedua itu bisa membuat pakan sendiri, karena kita sebagai ataupun peternak unggas nih tentunya udah tahu biaya terbesar di manajemen pemeliharaan ini tentunya ada di pakan. Gimana caranya kita tuh mensiasati kayak harga pakan kan sekarang melambung tinggi banget kan ya, nggak sesuai dengan harga telur ya. Jadinya gimana caranya kita tuh berinovasi ataupun memodifikasi kayak pakan, yang mana kayak bahan-bahannya menggunakan bahan-bahan yang udah disediakan di lingkungan sekitar, itu gimana caranya bisa ditambahkan ke pakan, karena untuk mengurangi biaya pakan ya. Untuk motivasi ya tentunya untuk para pemuda nih ya, nggak usah takut sih, karena kita tuh kan di sini kan usaha yang mana tuh ada pasang surutnya. Gak pas tentu kita tuh harus di atas terus, akan tapi ada di bawah. Tapi dari proses tersebut nih tentunya kayak mental kita tuh dilatih. Jadinya apa yang udah disiapkan tuh ataupun yang udah kita jalanin tuh bakal lebih mantap lagi nantinya tentunya. Jadinya gak usah takut, bukan takut untuk rugi ya, tapi kita tuh harus mempersiapkan diri untuk mentalnya terlebih dahulu sih. Kalau rugi atau masalah untungnya tuh nanti aja.